Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran antropometri. Antropometri adalah pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh pada anak. Secara kasar, pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi dilakukan pengukuran pada anak. Hal tersebut yang disebut dengan antropometri. Nah, pengukuran antropometri biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kekurangan gizi pada anak tersebut. Nah, biasanya yang paling ditakutkan adalah kejadian marasmus dan juga kwashiorkor. Pada anak kwashiorkor biasanya banyak mengalami kekurangan protein sehingga terjadi kegagalan fungsi produksi insulin. Jadi pada anak akan muncul tanda gejala seperti kulit bersisik, kering, sedikit terkelupas, bahkan bisa sampai terluka karena tidak adanya perbaikan sel akibat dari kekurangan protein yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian badan juga terlihat gemuk tapi bukan gemuk, melainkan udem. Kenapa udem bisa terjadi atau bengkak itu bisa terjadi? Karena keluarnya cairan dari interstisial ke ekstrastisial. Jadi pada anak tersebut terjadi kegagalan produksi insulin sehingga terjadilah kegagalan fungsi tubuh untuk menyerap nutrisi yang ada di sekitarnya, sehingga terjadilah udem dan terjadi retensi cairan pula. Kemudian untuk yang marasmus biasanya disebut juga dengan kekurangan kalori. Nah, pada anak terlihat sangat kurus dan terjadi asites pada perutnya, pada abdomen. Nah, ada dua macam ukuran antropometri, yaitu massa jaringan, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif, seperti lemak, ataupun mencek ada atau tidaknya lemak, dengan mengukur berat badan. Jadi untuk bayi diukur dengan posisi rebahan, untuk yang sudah bisa berdiri dengan timbangan biasa yang berdiri. Lila adalah lingkar lengan atas, di mana mengukur dari bahu sampai dengan siku, kemudian dicari nilai tengah. Setelah dapat nilai tengah, baru diukur lingkar lengan atasnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengukur TLBK. Lingkar lengan atas yang normal pada anak biasanya pada usia 6-8 bulan adalah 14,75 cm. 9-11 bulan 15 cm, 1 tahun 16 cm, 2 tahun 16,25 cm, 3 tahun 16,5 cm, 4 tahun 16,75 cm, dan 5 tahun biasanya 17 cm. Nah, jika kurang dari lingkar lengan atas tersebut, maka anak tersebut dicurigai mengalami kurang gizi. Nah, pengecekan lainnya juga untuk pengukuran tebal lemak bawah kulit. Jadi dicek juga untuk pengukuran massa jaringan. Untuk pengukuran linear, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, dan rangka seperti tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Penilaian hasil pengukuran antropometri bisa berdasarkan usia, berat badan, panjang badan, usia kurang dari 2 tahun atau tinggi badan, usia 2 tahun atau lebih. Lingkar lengan atas atau lila, dan hal lain-lainnya termasuk tebal lipatan kulit. Usia dalam bulan ditentukan dari tanggal lahir dan tanggal pengukuran antropometri. Dilakukan pembulatan ke atas bila lebih dari 15 hari dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita menghitung umur anak, jadi umur tanggal pemeriksaan hari ini dikurangi tanggal lahir, itulah umur anak. Jadi tidak ada pengukuran seperti 5,5 tahun, 1,5 tahun, 1 tahun kurang 2 bulan, itu tidak ada. Tapi pengukuran umur sama seperti penjelasan saya di Denver. Jadi usia saat dia datang kepada kita dikurangi dengan tanggal lahir, dengan cara mengurangi tanggal lahir, baru lanjut bulan lahir, baru kemudian tahun lahir.
itulah usia anak. Kalau usia tanggal di belakangnya, misalkan 1 tahun, 2 bulan, 15 hari, maka 15 hari tadi tidak dilakukan pembulatan ke atas, karena yang dilakukan pembulatan ke atas bila lebih dari 15 hari. Artinya pembulatan ke atas itu misalkan 1 tahun, 2 bulan, 15 hari. Maka 15 hari bisa dilakukan pembulatan ke bawah atau diabaikan. Jadi cuma 1 tahun, 2 bulan. Kalau misalnya dia 1 tahun, 2 bulan, 16 hari, maka bisa dibulatkan ke atas menjadi 1 tahun, 3 bulan. Jadi bukan 2 bulan saja yang dianggap, tapi menjadi 3 bulan. Nah, bila tidak ingat bulan lahir, maka ditentukan sebagai bulan 6. Jadi untuk anak-anak yang orang tuanya mungkin kehilangan surat tanda lahir, lupa bulan lahir, maka bulan dianggap di bulan 6. Nah, kategorisasi usia 0 sampai kurang dari 6 bulan, 6 sampai kurang dari 12 bulan, 12 sampai kurang dari 24 bulan, dan 24 sampai kurang dari 59 bulan, ini tergambar pada tabel penghitungan status gizi nantinya. Nah, berat badan ada 2 macam timbangan, ada timbangan gantung dan juga ada timbangan yang untuk anak yang sudah bisa berdiri atau ditimbang dengan ibu. Kalau anak tidak mau ditimbang sendiri, biasanya ibunya dulu nimbang berat badan, baru setelah itu ibunya gendong anaknya, nanti ditimbang pada saat sebelum menggendong dengan setelah menggendong anaknya, berapa perbedaan selisih berat badan, itulah berat badan anak. Ini contoh timbangan. Ini timbangan gantung ya, tapi sekarang jarang digunakan, namun masih ada. Jika ada, ini tetap masih bisa untuk dipakai mengukur berat badan anak. Panjang badan bisa dilakukan dengan 2 alat. Jadi untuk yang bayi biasanya yang rebahan, jadi nanti pengukuran dari ujung kepala sampai dengan telapak kaki, namun telapak kakinya ditumit yang diukur. Jadi kakinya nggak boleh memanjang kayak gini, tapi harus berdiri. Kemudian ada juga anak yang diminta berdiri. Ya, nanti diukur dari ujung kepalanya harus melihat ke depan, tidak boleh nunduk ke bawah ataupun ke atas. Ini untuk contoh mengukur tinggi badan yang berdiri. Ini yang rebahan. Nah, kemudian mengukur lingkar lengan atas diukur dengan pita ukur non elastis seperti pita ukur tukang jahit ya. Sebagai alternatif bila tidak memungkinkan bisa mengukur berat badan dan tinggi badan. Kemudian menimbang ambang batas untuk balita 12,5 sampai 13 cm dapat menggantikan interpretasi berat badan sampai dengan tinggi badan. Nah, untuk lila bisa pakai meteran yang seperti tukang jahit itu, jadi diukur dari bahu, dari tulang bahu sampai dengan tulang siku, kemudian dicari nilai tengahnya. Sudah dapat tengah, baru diukur lingkar lengannya. Bisa dengan meteran atau dengan pita meter. Nah, pengukuran juga bisa dengan pita ukur ini. Jadi di bagian ujung ini ada yang berlubang. Jadi kita memakaikannya pada saat sudah dilingkarkan, dihubungkan seperti memasang gesper. Nah, ini contohnya. Ini yang dengan tali ukur biasa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mengukur antropometri gizi pada anak dengan rumus Z-score atau nilai persentil atau dengan persen terhadap median. Nah, untuk nilai Z-score atau standar deviasi ukuran antropometri dihitung berdasarkan berat badan sesuai umur, tinggi badan sesuai umur, berat badan berdasarkan tinggi badan, dan disajikan sebagai nilai standar deviasi atau skor Z di bawah atau di atas nilai median atau median rujukan. Normal bila antara -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi.
kurang bila kurang dari minus 2 standar deviasi, dan lebih bila lebih dari 2 positif standar deviasi. Jadi di dalam tabel standar deviasi itu akan ada nilai median, kemudian di sebelah kanan ada nilai positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan dari nilai mediannya itu ada nilai negatif standar deviasi. Ini rumusnya, jadi Z-score itu nilai individu subjek, nilai sebenarnya, kemudian dikurang nilai median berdasarkan buku rujukan, kemudian dibagi dengan nilai simpang baku rujukan. Ya, jadi nilai simpang baku rujukan di sini maksudnya adalah selisih kasus dengan standar minus 1 standar deviasi atau minus plus 1 standar deviasi atau minus 1 standar deviasi untuk yang nilai simpang baku rujukan bagian bawah. Selisih kasus dengan standar plus 1 deviasi atau minus 1 deviasi. Kasus itu adalah nilai sebenarnya. Jadi apabila berat badan per tinggi badan pada kasus lebih besar daripada median, maka nilai simpang baku rujukannya diperoleh dengan mengurangi plus 1 dengan median. Tetapi jika berat badan per tinggi badan kasus lebih kecil daripada median, maka nilai simpang baku rujukan menjadi median dikurangi minus 1 standar deviasi, baru dapat nilai yang di bawah ini. Jadi nanti dilihat lagi kasusnya lebih kecil atau lebih besar daripada median yang tabel hijau. Nah, untuk nilai persentil, ukuran antropometri, berat badan sesuai umur, tinggi badan sesuai umur, dan berat badan per tinggi badan disajikan sebagai posisi individu dalam sebaran populasi rujukan. Normal bila antara persentil 5 dan 95, kurang bila kurang persentil 5, dan lebih bila lebih persentil 95. Nah, nilai persen terhadap median, ukuran antropometri disajikan dalam bentuk persentil dari nilai median. Nah, perhitungannya adalah 90% median tinggi badan per umur mendekati minus 2 standar deviasi, 80% median berat badan per tinggi badan mendekati nilai minus 2 standar deviasi, dan 80% median berat badan per umur mendekati nilai minus 2 standar deviasi. Nah, berikut untuk nilai rujukan klasifikasi status gizi. Jadi, untuk jika kita menggunakan klasifikasi status gizi berdasarkan Direktorat Bina Gizi, berdasarkan Depkes, berat badan per umur itu klasifikasinya berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Klasifikasinya ada gizi lebih, gizi baik, gizi sedang, gizi kurang, dan buruk. Kalau WHO, acuannya ada gizi besar, baik, sedang, kurang, dan buruk. Kemudian saya akan mengajarkan cara menghitung status gizi anak menggunakan Depkes. Jadi menggunakan buku panduan Depkes. Ya, jadi menurut Depkes untuk berat badan per umur itu ada status gizi lebih jika hasil dari perhitungan nilainya lebih dari positif 2 standar deviasi, nilai gizi baik jika nilainya berada antara minus 2 standar deviasi, minus 1, 0, 1, 2 standar deviasi. Dinyatakan gizi kurang jika nilainya adalah kurang dari minus 2 standar deviasi, minus 2, minus 2,5, minus 3, bahkan lebih dari minus 3. Gizi buruk jika nilainya berada pada, yang gizi kurang tadi sampai dengan stopnya di minus 3. Jadi yang gizi kurang tadi minus 2, minus 2,5, sampai dengan minus 3. Kalau yang gizi buruk lebih dari minus 3, artinya nilainya harus minimal minus 3,1 ke atas. Nah, untuk yang tinggi badan per umur, normalnya harus lebih atau sama dengan 2 standar deviasi, yang pendek kurang dari minus 2 standar deviasi. Berat badan per tinggi badan
gemuk, normal, kurus, dan kurus sekali sudah ada juga ya diterapkan di nilai ambang batasnya. Nah, sekarang kita mau latihan kasus ya. Jadi kasus pertama, usia 6 bulan, berat badan 7,5 kg dengan tinggi badan 70 cm. Nah, kita harus mengambil di bagian buku, jadi dicari dulu. Yang pertama kita mau mencari nilai berat badan per umur. Kemudian mau mencari berat badan per panjang badan. Kenapa disebut panjang badan? Karena usia anak 6 bulan itu mengukurnya dengan rebahan, jadi disebut panjang badan. Kalau nanti dia sudah bisa berdiri, namanya tinggi badan. Nah, yang berat badan per umur, usianya tadi 6 bulan ya. Jadi kita ngambil tabel, kita harus tahu dulu dia laki-laki atau perempuan. Jadi ambillah tabel lembaran untuk laki-laki. Kemudian umurnya, cari umur sesuai dengan umur anak. Karena ini anak yang 6 bulan, berarti memakai tabel yang umurnya 0 sampai 60 bulan. Kemudian, nah kita tariklah di umur 6 bulan. Setelah kita tarik di umur 6 bulan, kita lihat berat badan aktualnya diukur 7,5 kilo. Ya, pada kasus ini 7,5 kilo. Kita lihat nilai median untuk usia anak 6 bulan adalah 7,9. Ya, 7,9. Maka Z-score-nya berada antara -2 sampai dengan 2 standar deviasi. Kenapa? Karena dia mundur ke belakang. Dia kurang dari median. Nah, kalau berat badan per umurnya berada di antara -2 sampai dengan 2, dari mana sih tahu -2 di -2-nya? Karena nilainya ini ya, berada di sebelah kiri, jadi tidak di sebelah kanan. Nah, sekarang kita mau lihat di penjelasan di atas. Nah, tadi nilai berat badan per umurnya antara -2 sampai dengan +2. Jadi tidak lebih dari 2 ya, masih di antara -1. Nah, kalau masih -1 artinya nilainya lebih besar daripada -2. Kalau dia -2, -3, itu nilainya lebih kecil daripada -1. Karena tadi nilainya di -1, berarti dia masih di gizi baik, masih di sini. Nah, saya mau menjelaskan ulang tentang nilai simpang baku rujukan. Jadi tadi itu di slide yang ada tabel, ada dijelaskan tentang Z-score. Nah, cara menghitung Z-score, tadi kan berat badan sebenarnya 7,5. Harusnya dia 7,9 untuk berat badan per umur. Berarti kan kurang. Nah, berarti kalau misalkan menurut kasus lebih kecil daripada median, maka nilai simpang baku rujukannya adalah menjadi median dikurangi dengan -1. Jadi median dikurangi -1. Ini median 7,9 dikurang 7,1. Jadi nilainya berada di tengah sini. Jadi dia tetap di minus. Jadi dia tidak memakai yang 8,8. Jadi median dimundurkan ke -1. Ya. Jadi yang di bagian bawah. Tapi kalau misalkan nilainya lebih, misalkan berat badannya 8 kilo. Nah, 8 kilo berarti dia majunya ke +1. Ini kita belum menghitung rumus ya. Ini masih menghitung Z-score. Ini yang pakai Z-score, belum yang hitungan rumus. Jadi kalau yang di Z-score dia berada di sini. Kalau misalkan yang gizi lebih kan dia +2. Nah, kalau +2 itu kan berarti dia di 2 sama 3 gitu. Nah, kalau misalkan gizi baik, dia di antara -2 sampai dengan +2. Nah, yang warna orange sampai ke orange sebelah kanan. Berarti dia masih di antara itu, jadi gizinya baik.
Untuk yang panjang badan per umur, kita ambil lagi tabel, harus yang panjang badan per umur. Tidak bisa memakai tabel yang berat badan per umur tadi. Nah, kita lihat lagi tinggi badannya 70 cm dengan usia 6 bulan. Nah, usia 6 bulan di median harusnya 67,6. Sedangkan panjang dia 70. Berarti dia berada di standar deviasi yang 1 dengan 2 di antara ini. Nah, maka kita majukan lagi umur, kita lihat dari tabel, harusnya tinggi badan 70 cm ini milik antara 7 dan 8. Jadi 7,5 ya. Kalau di usia 7 bulan mediannya masih 69,2. Kalau usia 8 bulan mediannya masih 70,6. Berarti kalau misalkan 70 kan diantaranya nih. Berarti usia tingginya high age-nya itu 7,5 bulan. Dan Z-score-nya berada di antara orange ke orange. Jadi -2 sampai -2 standar deviasi. Nah, maka nilainya adalah yang tinggi badan per umur. Tadi kan panjang badan per umur karena memang dia dihitungnya panjang, tapi itu sama saja dengan tinggi badan per umur, maka nilainya adalah normal, bukan pendek, karena dia di antara, bukan kurang dari -2. Kalau nilainya -3 ke sana, yang merah berarti dia pendek, tapi karena dia masih di lebih dari sama dengan 2 standar deviasi, maka dia disebut normal. Ya, masih di sini. Oke, kemudian panjang badan per berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan. Karena anaknya usia 0 sampai 24 bulan, maka kita harus mengambil tabel 0 sampai 24 bulan karena usianya di 6 bulan. Kemudian kita lihat lagi cari panjang badan yang ada 70. Jadi nanti di buku untuk tabel WHO sudah saya sharekan di link drive. Jadi nanti kalian bisa pilih beberapa tabel, dipilih nanti ada tampilan seperti ini. Panjang badannya 70 cm. Untuk panjang badan ini, mediannya untuk berat badan harusnya 8,4. Nah, berat badan anak ini 7,5 kg. Berarti dia berada di antara -2 dengan -1. Nah, berarti kalau misalkan Z-score-nya di -2 dan -1, berarti nilainya adalah, nah -2 dan -1 itu masih berada di antara nilai normal. Ya, jadi berikut cara penggunaan untuk Z-score tanpa rumus ya. Jadi dilihat tabel saja. Nah, sekarang kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks. Nah, ini yang berdasarkan indeks bisa dilihat. Kemudian kesimpulan dari hasil yang tadi. Jadi tadi kita sudah menghitung ya. Jadi ada berat badan per umurnya, gizinya baik, panjang badannya juga normal, berat badan panjang badannya juga normal. Maka kesimpulannya status gizi anak baik. Kalau misalkan ada yang tidak baik, berarti nanti tidak baiknya ini pas bagian mana? Tinggi badannya atau gizinya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang lainnya, ada 2 soal. Kita bahas dulu. Soal yang pertama, seorang anak laki-laki berumur 26 bulan, tinggi badan 90 cm, dan berat badan 15 kg. 26 bulan, ini ya 26 bulan, kemudian yang 11 bulan yang di atas ini kebalik ya. Balik slide-nya. Jadi yang jawaban soal nomor pertama yang di bawah 26 bulan, kemudian tinggi badan 90, berat badan 15. Nah, berat badan 15 kilo itu berada di antara +1 dengan +2. Berarti di sini. Kemudian yang 11 bulan, panjang badan 68, berat badan 5 kilo. Kalau 5 kilo berarti dia di bawah dari -3. Berarti kalau berat badan berumur di bawah -3,
Berat badan per umur di bawah -3, maka nilainya adalah gizi buruk. Terus yang satunya tadi, soal kedua, 11 bulan, panjang badan 68, berat badan 5 kilo. Kalau 5, oh sorry, yang soal nomor 1 lagi, 26 bulan, yang 26 bulan berat badannya 15 kilo. Dia masih gizinya baik. Kalau misalkan yang ini -2, berarti yang soal nomor ini -3, yang ini antara 1 dengan 2. Nah, yang di antara 1 dengan 2 gizinya baik, kemudian yang sudah -3 ke atas itu gizinya buruk. Minus Z-score. Nah, kemudian untuk perhitungan rumus, nah untuk kasus bayi 11 bulan berat badan 5 kilo lebih kecil daripada median 9,4. Yang kasus yang 11 bulan. Nah, mediannya itu 9,4. Tapi berat badan dia 5, berarti kan kurang daripada median. Maka ini pakai rumus yang ini tadi. Nah, nilai sebenarnya 5 kilo dikurang median 9,5. 9,4. Nah, kemudian nilai simpangan baku 9,4 dikurangin -1. Jadi ini mediannya 9,4. Berat badan anaknya 5 kilo. Berarti kurang kan? Nah, karena dia kurang, maka median dikurang -1. -1-nya ini berapa? 8,4. Mediannya 9,4. Nah, 5 ini berat badan sebenarnya dikurang median, median dikurang nilai -1. Maka dapatlah Z-score. Nah, nilai Z-score-nya mencapai -4,4. Berarti status gizi tergolong buruk. Jadi ini perhitungan Z-score dengan rumus. Kalau yang tadi dengan tabel, yang ini dengan rumus. Kalau dengan rumus, tidak boleh kurang dari 3. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari -3, sudah pasti buruk. Kemudian, perhitungan yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya, 26 bulan, berat badannya 15 kilo. Ini berat badan, dikurang median, mediannya 12,5. Kemudian, ternyata berat badannya lebih besar daripada median. Kalau lebih besar daripada median, berarti nilai simpangan bakunya adalah +1 dikurang median. Nah, +1-nya kita lihat, ini +1. 14,1, mediannya 12,5. Kenapa jadi pakai +1? Karena nilainya lebih. Ya, karena berat badannya lebih besar daripada yang diharapkan. Diharapkan ya 12,5 gitu. Jadi 15 dikurang 12,5, kemudian dibagi +1, nilai +1 standar deviasi itu 14,1 dikurang median. Jadi nilainya 1,56. Nah, 1,56 ini termasuk +1. Nilainya kalau di standar deviasi dianggap sebagai +1. Nah, +1 ini berarti masih tergolong status gizi baik. Nah, ini untuk menghitung panjang badan per umur. Kalau panjang badan per umur, ini adalah rincian dari tabel. Jadi di tabel WHO itu ada yang warna-warni tadi, yang hijau, kuning, orange, merah. Sama seperti ini tampilannya, cuman ini tidak berwarna ya. Nah, jadi ini panjang badan pada bayi usia 11 bulan lebih kecil dibandingkan dengan nilai median. Jadi panjang badannya 68 dikurang 74,5. Ini standar deviasi. Kalau standar deviasinya lebih besar daripada tinggi badan yang sebenarnya, panjang badan sebenarnya, maka standar deviasi dikurang nilai -1. Jadi nilai -1-nya 7,2. Dapatlah nilai -2,82 status gizi pendek. Nah, yang berikutnya soalnya tinggi badannya 90.
dikurang standar deviasi. Nah, standar deviasinya 88,8, berarti dia tingginya lebih dari harapan. Nah, kalau lebih dari harapan, maka nilai plus satu dikurang dengan standar deviasi. Jadi ini median, ini plus 1. Ini median. Kalau tinggi badannya lebih dari median, maka nilai plus 1 standar deviasi dikurang median. Kalau misalnya tinggi badannya kurang dari median, maka median dikurangin minus 1 standar deviasi. Gitu. Jadi tetap yang mengurangi adalah nilai yang lebih tinggi untuk bagian simpangan baku yang di bawah. Baru nanti kalau sudah dapat skor, nah penentuan skornya itu sama kayak yang hitung tabel. Jadi tetap melihat ambang batas tadi. Ya. Kemudian untuk panjang badan, berat badan per panjang badan, ini sama saja rumusnya dengan berat badan per tinggi badan. Kalau tinggi badan yang ukur berdiri, panjang badan ukur berbahan. Jadi ini nilai median, ini nilai positif 1 standar deviasi, ini minus 2. Semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Untuk rumus berat badan per panjang badan sama, jadi di sini berat badannya 5 kilo, standar deviasinya 8, kemudian karena beratnya lebih kecil, artinya standar deviasi dikurangi minus 1. Jadi ini minus 1-nya 7,3, ini mediannya 8, untuk tinggi badan 68. Ya. Jadi 68 kan tidak dimasukkan ke rumus. Walau tidak dimasukkan ke rumus, tabel yang kita pakai adalah tabel untuk tinggi badan 68. Nah, ini kan tabel tinggi badan 90. Tapi tinggi badan 90-nya nggak dimasukin ke rumus, tapi dipakai untuk patokan mengambil lembar distribusi simpang bakunya. Oke. Nah, kalau misalkan tinggi badannya 90, ambillah tabel yang 90 tadi kan, tinggi badannya, kemudian berat badannya 15, dikurang standar deviasi 12,9. Berat badannya 15, nah berarti lebih besar berat badannya dong daripada mediannya. Maka besar simpangan baku yang di bawahnya nanti yang 1 SD, jadi yang 14 kurang 12,9. Nih, ya. Sekian penjelasan untuk penghitungan antropometri gizi dengan Z-score tabel dan juga Z-score rumus. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Terima kasih.